Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam video kali ini saya akan membahas di channel Krispedia. Lama sekali saya tidak membahas di Krispedia. Beberapa waktu lalu saya pernah menyinggung terkait Katga atau yang handle-nya mirip seperti Golek Kencana. Nah, dan ada beberapa dari yang berkomentar, ya bisa dibilang opini masing-masing, mengatakan bahwasanya Katga tersebut buatan baru. Ya, kalau ada buatan baru silakan nanti di telepon atau WA di nomor sekian, tawarkan barang yang memang mirip atau sama dengan apa yang saya tunjukkan seperti ini. Katga. Karena saya yakin pusaka seperti ini bukan buatan baru. Mengapa? Karena ini tidak dicetak melainkan ditata. Kalau ini dilihat dari dekat, Anda pasti akan melihat yang mana seperti kayak awalnya dibentuk dengan tangan. Kalau bahasa Jawanya itu diempleng-empleng pakai tangan seperti ini, kemudian digurat pakai kuku, setelah itu ditata. Dan tatahannya atau pahatannya itu seperti pahatan-pahatan yang terdapat pada candi-candi. Kemudian di bagian wesi ajinya itu sudah terdapat patina. Ini jika dibersihkan, besinya pasti habis. Ini terpaksa saya gerinda. Yang sebelah sini ini saya gerinda. Tujuannya adalah agar yang keropos seperti ini kalau tidak saya rapikan, ini nanti hancur. Tujuan saya untuk merapikan ini adalah agar yang korosi seperti ini yang parah itu bisa dirapikan. Ini awalnya sebenarnya panjang, namun karena ya faktor usia kemudian korosi jadi direstorasi ulang, dikecilkan. Cara restorasinya juga tidak sembarangan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Dulu pernah keluarga saya iseng-iseng dan tidak percaya ingin membuktikan merestorasi benda pusaka di zaman dahulu, benda pusaka yang kuno, asal-asalan, efek sampingnya seperti apa sih? Nah, dulu tidak percaya. Waktu itu ya pokoknya cara-cara yang bisa dibilang tidak etis lah dalam menguri-nguri benda budaya. Dan alhasil ketika malamnya, kan waktu itu kan restorasinya siang, malamnya yang terjadi ya keluar darah semua dalam tubuhnya, dia kayak muntah darah, sakit waktu itu. Kemudian disembuhkan dengan kayak dalam batiniahnya itu kayak meminta maaf lah istilahnya, meminta maaf kepada leluhur atau yang menciptakan pusaka ini atau sang empu. Karena bagaimanapun juga benda ini diciptakan dengan proses yang berat juga, dengan laku tirakat yang lumayan susah. Ya bukan lumayan lagi tapi susah. Dan prosesnya juga tidak singkat. Kalau kita bayangkanlah, kalau kita yang menciptakan pusaka tersebut dengan proses yang sangat lama, kemudian kita tahu pusaka yang kita ciptakan dirusak istilahnya direndahkan oleh orang lain, apa yang kita rasakan? Marah. Nah, seperti itu. Jadi si yoninya atau si empunya atau si roh yang ada dalam benda pusaka tersebut kayak menyerang, memberi pelajaran. Jadi seperti itu. Nah, balik lagi ke benda pusaka ini. Benda pusaka ini saya cari-cari di beberapa literasi buku, yang mana saya mendapatkan tentang kisah dari kerajaan Siwarga. Siwarga itu bertepatan pada abad ke-7. Ya. Anda bisa lihat pada Candi Prambanan. Di situ ada simbol singa dan bersandingan dengan simbol ikan. Ada juga simbol singa dan bersandingan dengan ular. Saya juga ada sepasang. Nah, hal ini menjadi tolak ukur saya, yang mana pusaka ini memang diciptakan pada zaman kalau
abad 7 itu bisa dibilang Kahuriban ya. Kahuriban atau Hindu Buddha boleh. Kahuriban. Yang mana usianya sudah lama sekali, ribuan tahun. Pernah ini salah satu pusaka dari saya itu dipinjam oleh teman. Waktu itu beliau mencalonkan sebagai lurah, dan anehnya, ini sih sungguh aneh sekali. Pusaka itu seperti menolak ketika dipinjam oleh Pak Lurah tersebut, calon lurah tersebut. Pusaka ini kayak membuat si lurah tersebut tidak nyaman karena sudah bisa memprediksi bahwasanya itu kalah, tidak nyaman. Kemudian ada hal lagi yang unik, pernah dipinjam oleh pengusaha orang Korea tapi punya usaha di Indonesia, pabrik. Tapi ini dampaknya positif. Waktu itu beliau sangat bangkrut sekali karena ya kita tahu perdagangan Chinese di Indonesia seperti apa kejamnya. Nah, beliau kalah bisnis, kalah persaingan waktu itu, dan tertarik dengan singa karena di agamanya Shio, singa atau seperti ini itu membawa hoki, membawa keberuntungan, membawa atau simbol kekayaan, dan dipinjamnya. Dan selang beberapa bulan beliau memberi kabar, Mas, ini saya mahari ya, saya cocok. Gitu. Kemudian cerita bagaimana Pak kok bisa gini. Iya Mas, saya itu ditemui oleh seperti resi atau orang-orang yang mengenakan baju putih, yang mana saya harus melakukan ini itu. Jadi kayak seperti memberikan ide-ide kreatif, ide-ide yang cemerlang. Selain itu saya tidak, beliau juga menceritakan dia diberikan ide tapi dia tidak mengerjakan. Nah, saya tidak mengerjakan Mas, tapi mengapa kok malah partner bisnis saya itu datang dengan sendirinya? Loh, uniknya di situ. Kemudian ini dikembalikan. Saya enggak masih dalam proses penelitian, jadi tidak boleh belum saya mengakhirkan kepada beliau waktu itu. Uniknya di situ. Jadi yang kalau kita membahas tentang pusaka itu sangat beda sekali dengan kita membahas mustika. Mustika itu kalau seperti ini, itu pasti ada tata cara penggunaannya, ada proses-proses yang harus dijalani terlebih dahulu. Tapi kalau keris ataupun pusaka-pusaka seperti ini tidak. Yang penting satu, hindari dari yang namanya karat, jauhkan dari yang namanya karat. Kalaupun karatan itu dibersihkan sesegera mungkin. Perawatannya cukup itu saja. Dan minyak itu tujuannya adalah untuk kesannya tidak bau amis. Seperti ini, pusaka ini awalnya malah kayak bau anyir, jadi bau darah. Dikasih minyak biar bau anyirnya tuh tersamarkan, jadi kayak gitu. Dan kedua, Yoni dari pusaka biasanya lebih suka memakan sari, inti sari dari minyak tersebut. Nah, pusaka ini juga bisa digunakan untuk tindih karena usianya sekitar 1300 tahunan, sangat lama sekali. Dan masih banyak lagi pusaka-pusaka yang memang luar biasa, yang mungkin sangat jarang sekali diwedar oleh orang-orang atau yang memang di bidangnya. Sekian video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saya tekankan lagi, pusaka ini tidak baru. Kalau Anda masih meragukan atau Anda punya, silakan bisa ditawarkan. Kalau Anda masih meragukan dan tidak punya barangnya, Anda boleh ajukan argumentasi di kolom komentar seperti apa, yang benar seperti apa, ataupun kalau bisa silakan datang langsung. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.